Pertanyaan saya sederhana Pak, sangat-sangat sederhana. Apakah Bapak-Bapak mengetahui hasil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ramadhani Syahputri. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada video kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai demokrasi. Nah, buat teman-teman disimak baik-baik ya penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos artinya penduduk dan kratos artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan tertingginya itu dipegang oleh rakyat, dan rakyat juga punya hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintah. Nah, selanjutnya pengertian demokrasi menurut para ahli, ada banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian demokrasi. Yang pertama ada Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksud dari pengertian itu, dalam pemerintahan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, dan rakyat juga yang menentukan pemimpin negaranya. Yang kedua ada C.F. Stone. Menurut beliau, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana rakyat yang dewasa menjadi perwakilan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Selanjutnya ada Aristoteles. Menurutnya, demokrasi itu artinya sebuah kebebasan untuk seluruh warga negara. Jadi warga negara ini bebas untuk berbagi kekuasaan di negaranya. Nah, yang terakhir ada dari Sidney Hope. Menurutnya demokrasi itu bentuk pemerintahan yang dimana keputusan-keputusan pemerintah itu berdasarkan kesepakatan persetujuan mayoritas. Jadi keputusan yang diambil pemerintah ini itu hasil keputusan bersama. Nah, itu dia pengertian demokrasi baik secara bahasa maupun menurut para ahli. Perkenalkan, nama saya Rafa Rizky Adam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, tadi kan udah dijelasin sebelumnya oleh Arya itu tentang pengertiannya. Nah, sekarang ini gimana sih demokrasi itu berkembang di Indonesia? Jadi demokrasi di Indonesia itu udah mengalami perubahan selama 4 periode. Nah, periode yang pertama itu pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, demokrasi yang diterapin pada saat itu adalah demokrasi liberal parlementer. Nah, sistem demokrasi ini tuh baru diterapin selama 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Cuma karena model demokrasi ini tuh dianggap kayak kurang cocok sama Indonesia. Soalnya demokrasi ini tuh kayak ngasih peluang yang besar gitu kan buat partai-partai politik. Nah, akhirnya diubah pada tahun 1959 menjadi demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin sebenarnya masih terbilang itu belum menerapkan kedaulatan rakyat karena kekuasaannya masih dipegang penuh oleh presiden. Pada masa ini juga bahkan Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dari hasil pemilihan umum. Nah, pada masa pemerintahan Soeharto diubah lagi nih jadi demokrasi Pancasila Orde Baru. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini ditandai dengan dominasi ABRI atau TNI, birokrasi dan sentralisasi, pengambilan keputusan politik, campur tangan negara dalam kehidupan politik, partai politik, dan warga negara juga terjadi. Nah, keadaan ini tuh berlanjut sampai
Mei sampai Mei 1998 ketika Presiden Soeharto dipaksa mundur oleh kekuatan rakyat dan disebut gerakan reformasi. Nah, setelah Soeharto turun dari jabatannya, B.J. Habibie naik menggantikan Soeharto. Nah, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, demokrasi ini diubah menjadi demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, pada masa demokrasi ini akhirnya pertama kali diadakan pemilihan umum atau pemilu. Masa demokrasi ini diterapkan hingga saat ini dengan banyak tantangan dalam perkembangannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Pusmasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Suatu pemerintahan itu dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Maksudnya yaitu, keberhasilan suatu negara dalam menetapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, menurut Ibnu Kencana Syafi'i, prinsip-prinsip yang berlaku universal antara lain, yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. Berdasarkan prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan dalam negara ini mengacu pada pendapatnya John Locke mengenai trias politika. Sebelum kita lanjut, di sini udah pada tahu kan ya, trias politika itu apa? Ya, betul. Trias politika itu konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara. Di Indonesia ini dibagi menjadi 3 lembaga negara, yaitu eksekutif sebagai lembaga pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas undang-undang. Di mana ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. Yang kedua, ada pemilihan umum yang bebas. Tentunya sudah pada tahu dong ya, bahwa kedaulatan tertinggi ini berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara yang dikehendakinya. Dan tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Yang ketiga, ada manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal ini itu dapat dilakukan apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di hadapan rakyat. Yang keempat, ada kebebasan individu. Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap masyarakat tuh dapat melakukan kebebasan yang dijamin oleh undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. Selanjutnya, yang kelima itu ada peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif ini memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada di kedudukan yang tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang keenam, ada pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, ada pemerintahan yang berdasarkan hukum. Kehidupan bernegara, tentunya hukum itu memiliki kedudukan yang tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian, negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang kedelapan itu ada supremasi hukum. Maksudnya itu penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintahan maupun oleh rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. Yang kesembilan, ada pers yang bebas. Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Oleh sebab itu,
pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. Dan yang terakhir, ada beberapa partai politik. Partai politik ini tuh menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Tidak ada lagi yang dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik. Namun, tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Nama saya Fia Zahra Agustin, saya akan menjelaskan jenis-jenis demokrasi. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip demokrasi, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis demokrasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan ideologi, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, dan berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan ideologi itu ada 2 jenis demokrasi, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menganut kebebasan individu. Nah, konsep demokrasi ini tuh lembaga legislatifnya punya kedudukan lebih tinggi dari lembaga eksekutif. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat ini adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi di aktor proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat ini berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat ini disebut juga demokrasi proletar, yang berhaluan maksima komunisme. Selanjutnya, berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Sistem politik demokrasi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini tuh dijalankan apabila negara berpendudukan sedikit CV dan berwilayah kecil. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif. Masa sekarang tuh bentuk demokrasi yang dipilih itu biasanya demokrasi perwakilan, karena jumlah penduduknya terus bertambah dan wilayahnya luas, jadi nggak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan atau parlemen. Yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Selanjutnya, berdasarkan titik perhatian. Berdasarkan titik perhatian, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal ini adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Di dalam demokrasi formal ini, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan juga kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Contohnya, persamaan derajat dan hak setiap orang diakui. Tapi demi kesejahteraan, seluruh aktivitas rakyat dibatasi.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat ini jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Selanjutnya, saya Dina Resti akan membahas faktor-faktor pendukung demokrasi. Apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama ada negara hukum. Negara hukum berarti bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya dengan memberikan sistem peradilan yang bebas dan adil serta menjamin hak asasi manusia. Konsep negara hukum memiliki 4 ciri. Yang pertama, adanya perlindungan HAM. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi. Negara kita adalah negara hukum. Istilah negara hukum di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sementara itu, contoh sistem pemerintahan di Indonesia menurut Profesor Patmo Wahyono, konsep negara hukum di Indonesia berarti mengadopsi pola yang tidak menyimpang dari pengertian umum negara hukum di Indonesia. Kemudian, muncullah negara hukum yang disesuaikan dengan realitas Indonesia. Lalu, faktor yang kedua ada masyarakat madani. Masyarakat madani ini tuh merupakan suatu elemen penting dalam proses membangun demokrasi. Kenapa disebut penting? Karena masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara dan pemerintah. Menurut Ernest Gellner, masyarakat madani dan demokrasi adalah dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena demokrasi adalah hasil dari dinamika sosial yang membutuhkan partisipasi. Menurut Gellner, masyarakat madani tidak hanya merupakan prasyarat atau kondisi penting dari demokrasi semata, tetapi sistem nilai seperti kebebasan dan kemandirian yang ada dalam masyarakat madani melekat dalam demokrasi, baik secara internal dalam hubungan horizontal antar warga negara maupun secara eksternal dalam hubungan vertikal antara negara dan warga negara. Dalam praktiknya, masyarakat madani dapat berperan dan berfungsi sebagai mitra lembaga negara dan fungsi pengawasan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat madani sangat penting bagi terwujudnya demokrasi. Faktor pendukung yang terakhir ada infrastruktur politik. Apa sih infrastruktur politik itu? Infrastruktur politik adalah suatu kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan di mana dalam kegiatannya dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Komponen infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Kelompok pertama, partai politik adalah struktur kelembagaan politik yang anggotanya memiliki tujuan yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik yang menduduki jabatan politik dalam pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, kelompok gerakan yang dilakukan oleh ormas adalah kelompok masyarakat yang berkumpul dalam forum-forum perorganisasian yang ditujukan untuk pemberdayaan negara, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Mahasiswa Islam, dan kemasyarakatan lainnya. Kelompok ketiga ini adalah kelompok orang yang bergabung dalam struktur organisasi berbasis standar profesi seperti guru. Ketiga kelompok atau perkumpulan ini berperan sangat besar dalam proses demokrasi selama organisasi tersebut mempertahankan rezim yang kritis dan damai. Permainan
peran konstitusional dengan mengungkapkan misi organisasi atau kepentingan anggotanya. Di sisi lain, jika kelompok-kelompok ini menyampaikan aspirasinya secara anarkis, sektarian, dan primitif, maka keberadaan mereka menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi. Partai politik, seperti dikatakan pakar ilmu politik Mariam Budianjo, mempunyai peran sangat strategis dalam pembangunan demokrasi karena mereka mengembangkan 4 fungsi. Yang pertama, sarana komunikasi politik. Yang kedua, sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sarana rekrutmen kader dan anggota politik. Dan yang keempat, sarana pengatur konflik. Searah dengan fungsi partai politik dalam pengembangan demokrasi, keberadaan kelompok penekan sangatlah penting dalam membangun tradisi sosial dan politik demokratis. Bahkan, bersama dengan kelompok politik, kelompok kedua terakhir ini dapat saling bekerja sama dengan kelompok lainnya untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah. Hal lain yang merupakan pendukung bagi tegaknya demokrasi adalah keberadaan kalangan cendekiawan dan kebebasan pers. Kaum cendekiawan, kalangan sivitas akademika kampus, dan kalangan pers merupakan kelompok penekan yang signifikan untuk mewujudkan sistem demokratis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Bilqis Ramadhani Syahputri. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pemilu sebagai sarana demokrasi. Nah, seperti yang udah dijelasin teman-teman tadi mengenai demokrasi, demokrasi itu kan sistem pemerintahan di mana pemerintah suatu negara memberikan kebebasan dan kekuasaan kepada rakyatnya untuk mengambil keputusan di pemerintahan. Nah, untuk menerapin itu, Indonesia kan nggak mungkin nampung pendapat rakyatnya satu persatu secara individu. Karena populasi penduduk Indonesia kan nggak sedikit ya, banyak, ada ratusan juta. Maka dari itu, dilaksanakanlah sistem perwakilan. Nah, wakil-wakil rakyat inilah yang akan membantu kita menyampaikan pendapat kita agar tersampaikan ke pemerintahan pusat. Supaya wakil-wakil rakyat ini bekerja atas nama rakyat, maka mereka tuh harus dipilih sendiri oleh rakyat. Karena itu demokrasi, karena kan demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Makanya diadakan ini pemilu supaya rakyat tuh bisa milih sendiri wakil rakyat yang akan menyampaikan yang akan membantu menyampaikan pendapat kita agar tersampaikan ke pemerintahan pusat. Nah, dalam pemilu itu ada 6 asas nih teman-teman. Apa aja sih 6 asas itu? Teman-teman pasti udah pernah dengar dan sering dengar kata luber dan jurdil. Apa sih luber dan jurdil? Luber itu singkatan dari L-nya itu langsung, U-nya itu umum, B-nya itu bebas, dan era itu rahasia. Jadi luber itu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, kalau jurdil itu adalah singkatan dari jujur dan adil. Nah, yang pertama ada asas langsung. Apa sih maksud dari asas langsung ini? Jadi maksud dari asas langsung ini tuh pemilih langsung memilih atau melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS di daerah pemilih masing-masing tanpa adanya perwakilan. Jadi kita tuh langsung datang ke TPS untuk mencoblos tanpa diwakilkan oleh siapapun gitu. Yang kedua itu ada asas umum. Nah, asas umum itu apa sih? Jadi seluruh warga negara Indonesia yang udah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP itu berhak untuk memilih. Nah, teman-teman udah pada punya KTP kan? Nanti pasti 2024, berarti teman-teman udah bisa atau teman-teman tuh udah punya hak untuk memilih atau ikut berpartisipasi dalam pemilu nih. Nah,
Yang ketiga itu ada asas bebas. Apa sih asas bebas ini? Asas bebas ini tuh jadi dalam penyelenggaraan pemilu itu kita tuh melakukan secara bebas. Pemilih itu nggak boleh ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun gitu ya. Jadi pemilih itu ya bebas aja gitu. Selagi dia tidak melanggar aturan-aturan yang ada, pemilih itu bebas loh untuk milih calon yang menurut mereka tuh visi dan misinya masuk atau sesuai lah sama kalian. Jadi dalam pemilu ini tuh nggak ada paksaan kalian harus memilih calon yang ini, calon yang itu. Jadi kalian bebas sesuai kalian dan yang pastinya harus yang amanah ya teman-teman. Nah, yang keempat itu ada asas rahasia. Nah, asas rahasia ini maksudnya pemilih itu pilihan si pemilih ini tuh nggak boleh diketahui siapapun. Jadi kalau pemilih itu kan kita disediain untuk bilik suara. Nah, bilik suara ini tuh fungsinya itu supaya kalian tuh nggak melihat ke sebelah kalian, pilihan sebelah kalian itu siapa sih. Jadi rahasia maksud dari asas rahasia ini tuh pilihan kita tuh nggak boleh diketahui siapapun gitu loh. Ya termasuk orang-orang terdekat kita ya, pasangan kita, keluarga kita, kan orang tua kita gitu. Jadi ya apa yang kita pilih itu ya rahasia, hanya kita dan Tuhan lah yang tahu. Nah, selanjutnya itu ada asas jujur. Nah, asas jujur ini maksudnya pemilih itu dalam penyelenggaraan pemilu kita tuh harus jujur teman-teman. Jadi harus jujur dalam artian nggak boleh nih ada kayak kan kalau dalam pemilu tuh pasti ada yang namanya serangan fajar lah atau apalah. Nah itu kan termasuk sikap yang gak jujur nggak sih? Maksudnya mereka nyogok gitu kan, itu adalah suatu sikap yang gak jujur. Dalam pemilu ini kita harus jujur teman-teman supaya supaya pemilu ini tuh juga lancar dan sesuai dengan aturan dalam undang-undang. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada asas adil. Nah, maksud adil ini semua pemilih dan peserta pemilu itu mendapat perlakuan yang adil. Jadi semua tuh sama rata ya. Mereka tuh semua boleh berhak memilih, semua pokoknya mendapatkan hak yang sama gitu. Karena kan di mata hukum semua rakyat tuh sama, semua tanpa memandang kedudukan atau kekuasaan. Jadi kayak gitu. Jadi itulah penjelasan dari 6 asas pemilu. Kembali lagi bersama saya Pravaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi. Nah, demokrasi merupakan nilai dari Pancasila di mana nilai tersebut itu memiliki makna dan hubungan yang erat. Adapun makna yang terkandung dalam Pancasila sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu ada setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, yang keempat menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai oleh hasil musyawarah. Nah, yang kelima itu di dalam musyawarah diutamakan kepentingan di atas ke pribadi atau golongan. Terima. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai demokrasi. Jika teman-teman masih ada yang bingung atau kurang jelas dan ingin bertanya, silahkan teman-teman bertanya di tempat yang sudah disediakan. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.